Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arya Jaitullah. Saya Meladati Anggini. Saya Nadira Sapitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi tentang fotosintesis. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai fotosintesis. 2. Carilah gambar-gambar terkait materi di internet dan amati bagaimana tumbuhan di sekitar melakukan fotosintesis. 3. Jelaskan materi mengenai proses fotosintesis tersebut. 4. Edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Tumbuhan memperoleh energi melalui proses fotosintesis. Tanaman dan mikroorganisme fotosintetik dapat mensintesis karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Lalu, mengapa tumbuhan memerlukan cahaya matahari? Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya karena cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Proses perkembangan yang dikendalikan cahaya ditemui pada semua tahap pertumbuhan organisme fotosintetik. Proses fotosintesis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah cahaya, karbon dioksida, air, suhu, dan mineral. Faktor internal yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis antara lain struktur sel, kondisi klorofil, dan produk fotosintesis, serta enzim-enzim dalam organ fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi penting pada tumbuhan yang berfungsi mengkonversi energi, yaitu cahaya matahari, menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang karena dia memerlukan cahaya dan juga reaksi gelap, tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana atau dalam bentuk tunggal disebut granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi berbentuk ATP dan juga NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap atau siklus Calvin bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul glukosa. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari, sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid. Dengan menggunakan elektron dari air, selanjutnya fotosistem 2 akan mereduksi flastoquinon atau PEKI untuk membentuk PEKI H2. Flastoquinon merupakan molekul quinon yang terdapat pada membran lipid bilateral tilakoid. Flastoquinon ini akan mengirimkan elektron dari fotosistem 2 menuju ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom B6F kompleks. Sitokrom B6F kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1 dengan mengoksidasi PEKI H2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga. Hal ini dinamakan plastocytonin atau PC. Kejadian ini juga menyebabkan terjadinya pompa H+ dari stroma ke membran tilakoid.
Elektron dari sitokrom B6F kompleks akan diterima oleh fotosistem 1. Fotosistem ini menyerap energi cahaya terpisah dari fotosistem 2, tetapi mengandung kompleks inti terpisahkan yang menerima elektron yang berasal dari H2O melalui kompleks inti fotosistem 2 terlebih dahulu. Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya, fotosistem 1 berfungsi mengoksidasi flastosionin tereduksi dan memindahkan elektron ke protein FeS, larut yang disebut dengan ferredoksin. Selanjutnya, elektron dari ferredoksin digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH. Ion H+ yang telah dipompa ke dalam membran tilakoid akan masuk ke dalam ATP sintase. ATP sintase akan menggandengkan pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron, dan H+ melintasi membran tilakoid. Masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik atau PI menjadi ATP. Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut. Sinar ditambahkan dengan ADP ditambahkan dengan PI ditambahkan dengan NADP+, ditambahkan dengan 2H2O menjadi ADP plus NADPH plus 3H plus O2. Siklus Kelvin. Reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi, ATP dan NADPH, melalui siklus Kelvin. Dalam siklus Kelvin terjadi 3 tahap utama. Pertama, yaitu fiksasi karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida diambil dari udara dan diikat dengan senyawa organik ribulosa bisfosfat atau RUBP untuk membentuk senyawa yang tidak stabil, yaitu asam 3-fosfogliserdehida 3-PGA. Kedua, yaitu tahap reduksi. Selanjutnya, senyawa 3-PGA diubah menjadi senyawa gliseraldehida 3-fosfat atau G3P melalui serangkaian reaksi yang memerlukan energi dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Dan tahap terakhir yaitu regenerasi RUBP. Sebagian dari senyawa G3P digunakan untuk membentuk senyawa organik lain, sementara sebagian lagi digunakan untuk meregenerasi RUBP agar siklus dapat berlanjut. Kesimpulan, tumbuhan memperoleh energi melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, reaksi terang karena memerlukan cahaya, dan reaksi gelap yaitu tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi melalui fotosistem 1 dan fotosistem 2, sementara reaksi gelap terjadi melalui siklus Kelvin. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.